Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Tangerang, di mana seorang dokter nekat membakar kekasih dan keluarganya karena ditolak oleh orang tua kekasihnya. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Mary Anastasia merupakan seorang dokter kelahiran 1991. Dia bertugas di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Mary tinggal di sebuah ruko di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Ruko yang ditinggali Dr. Mary dan keluarganya itu memiliki 3 lantai. Lantai bawah tertutup rolling door, sementara 2 jendela di lantai 2 dan 3 tampak terbuka. Akan tetapi menurut warga sekitar, Mary memang sempat tinggal di perkomplekan ruko di kawasan Teluk Gong. Ruko tersebut milik ibunya. Namun sudah lama Mary tidak tinggal di ruko tersebut. Hanya sesekali saja Mary mengunjungi rumahnya itu. Menurut orang sekitar, keluarga Mary cukup tertutup. Bahkan ketua RT pun tidak mengenalinya. Singkat cerita, Dr. Mary Anastasia diketahui berpacaran dengan Leonardo Saputra sejak tahun 2019. Mereka pun kerap membagikan momen-momen kebersamaannya melalui Instagram mereka masing-masing. Tak jarang Dr. Mary Anastasia dan Leonardo Saputra juga kerap traveling ke berbagai tempat indah bersama-sama, seperti mengunjungi Pantai Tanjung Tinggi di Belitung. Setelah menjalin kasih dengan Leonardo, diketahui Mary hamil dari hubungan cintanya tersebut. Namun, Leon enggan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Leon tidak ingin menikahi Mary karena tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya, yaitu Eddie dan Lilis. Karena tidak mendapatkan restu dari orang tua Leon, membuat Mary buta mata, sehingga membuatnya nekat membakar bengkel milik keluarga Leon yang juga merupakan tempat tinggalnya, dan menghilangkan nyawa 3 orang dan 2 orang luka-luka. Kejadian itu bermula karena Mary merasa kecewa dengan Leon. Pada hari Jumat 6 Agustus 2021, Leon menjemput Mary dengan menggunakan taksi online. Sedangkan Mary berangkat dari rumah menggunakan mobil expandernya. Mereka kemudian bertemu di tengah jalan. Leon lalu mengantarkan Mary ke rumah sakit tempatnya bekerja. Sesampainya di rumah sakit, Mary masuk dan melakukan pekerjaannya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Sementara Leon menunggu Mary di dalam mobil di parkiran rumah sakit. Setelah Mary selesai bertugas, keduanya kemudian menuju Tangerang untuk membahas rencana pernikahan yang direncanakan akan berlangsung pada tahun 2022. Berbagai persiapan pun sudah mereka pikirkan, termasuk akan membeli rumah dan membuka usaha. Tapi ada sedikit ketidaksamaan pendapat di antara mereka berdua. Dalam perjalanan menuju Tangerang, Leon menghentikan mobilnya di jalan tol. Leon turun dari mobil dan menyeberang ke sisi jalan tol. Melihat itu, Mary menjadi panik dan sedih. Entah apa yang terjadi pada Leon. Tak lama kemudian, Leon kembali ke mobil dan meminta Mary untuk membuka aplikasi Waze mencari jalan menuju Sungai Cisadane. Namun, Mary hanya mengiyakan permintaannya. Lalu Mary mengalihkannya ke sebuah hotel. Karena malamnya Mary akan dinas lagi sehingga dia butuh istirahat. Hari itu Leon tampak stres sekali. Akan tetapi Mary tidak tahu apa yang terjadi pada Leon. Bahkan Mary sempat menelpon ibu Leon untuk memberitahukan keadaan Leon itu. Mary juga mengatakan kepada ibu Leon kalau seharusnya Leon dan keluarganya datang ke tempat Mary, bukan sebaliknya Mary yang datang ke tempat Leon. Mary sangat berharap kedatangan orang tua Leon ke rumahnya untuk membicarakan pernikahan. Dan pada akhirnya sekitar pukul 5 sore, Leon berpamitan untuk pulang. Sementara Mary masih tinggal di hotel. Mary yang masih berada di hotel menunggu Leon mengira dia akan kembali. Namun sampai jam 8 malam Leon tak kunjung kembali.
Mary kemudian memutuskan untuk keluar hotel dan kembali ke rumah sakit untuk dinas malam. Saat Mary hendak keluar dari parkiran, tiba-tiba Leon datang dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka kemudian menuju rumah sakit. Di perjalanan, Leon menanyakan sesuatu kepada Mary. Leon bertanya apakah Mary akan menerimanya jika dia harus keluar rumah hanya membawa buku tabungan saja. Mary lantas menjawab, "Ya, tidak apa-apa. Nanti kita bisa mulai merintis usaha bersama-sama." Malam itu, Leon dilanda amarah yang memuncak. Setelah sampai di parkiran rumah sakit, mereka kemudian turun. Namun Leon tiba-tiba mengamuk dengan membanting tasnya. Mary seketika terkejut dengan sikap Leon itu. Tapi karena sudah waktunya jam dinas, Mary mengabaikan Leon dan segera masuk ke ruang kerjanya. Setelah beberapa saat, Mary keluar mencari Leon, namun tidak ditemukan keberadaan Leon. Hanya tasnya saja yang dia temukan. Sekitar jam 11 malam, Mary kemudian keluar dari rumah sakit dan mencari Leon. Di tengah perjalanan, Mary menemukan Leon sedang berjalan kaki di sisi jalan ke arah Karawaci. Lalu Mary menghentikan mobilnya dan memanggil Leon. Leon kemudian masuk ke dalam mobil dan dia mengatakan dia ingin pulang karena ada customer yang menunggunya. Mary kemudian mengantarnya pulang ke bengkel tempatnya dia tinggal di kawasan Ruko Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Setelah sampai di depan bengkel, Leon dan Mary sempat bertengkar hebat di dalam mobil. Leon kemudian turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam bengkel. Mary yang merasa kesal akhirnya pergi dari situ. Namun tak berapa lama Mary kembali lagi dengan membawa 9 plastik berisikan bensin Pertamax. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang penjual bensin yang pada malam itu ada seorang wanita ingin membeli bensin 10 plastik. Akan tetapi bensin tinggal 9. Mary kemudian mengambil semuanya dan setelah itu kembali ke depan bengkel milik Leon. Mary kemudian membakar bengkel itu dengan menggunakan 4 plastik bensin yang dia beli. Api cepat menjalar ke lantai atas serta disertai ledakan dari lantai bawah. Kejadian itu terjadi pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Kebakaran itu membuat Leon, ayah dan ibunya meninggal dunia. Sedangkan dua saudaranya Fernando Syahputra dan Cornelia Francisca mengalami luka-luka. Sebelum kebakaran itu, Mary sempat mengancam Leon kalau dia akan membakar bengkel dengan bensin. Sementara itu, Leon mengira itu hanya sebuah ancaman. Tidak mungkin Mary akan melakukannya. Leon juga sempat memberitahu adiknya Nando kalau Mary mau membakar bengkelnya. Siapa sangka Mary benar-benar melakukannya. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran tiba di TKP. Tim damkar dibantu warga berusaha memadamkan api. Dan setelah 3 jam api baru bisa dipadamkan. Leon, ayah dan ibunya ditemukan sudah tidak bernyawa. Diduga mereka meninggal karena keracunan asap. Sementara adik Leon, Nando dan Mei ditemukan dalam keadaan luka-luka. Nando yang saat itu dibantu tim damkar melihat Mary di tengah-tengah kerumunan warga. Nando hampir bertengkar dengan Mary. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa Mary yang telah membakar bengkelnya. Namun Nando dan Mary dipisahkan oleh warga, dan Nando pun segera dilarikan ke rumah sakit. Pada saat kebakaran itu, Mary sempat ingin masuk ke dalam bengkel untuk melihat keadaan Leon. Akan tetapi dia dicegah oleh warga karena api yang begitu besar. Bahkan Mary juga mengungkapkan kalau dirinya adalah pacarnya Leon. Polisi berhasil menemukan 4 kantong plastik di bengkel. Padahal bengkel itu tidak menyediakan bensin. Polisi juga telah mengumpulkan saksi-saksi. Dan setelah memeriksa saksi-saksi, polisi kemudian memburu Mary Anastasia. Mary ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021. Mary kemudian dibawa ke kantor polisi. Dan setelah diperiksa, Mary mengakui semua perbuatannya karena dia sakit hati. Lantaran Mary sudah terlanjur hamil, akan tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua Leon. Polisi juga menemukan barang bukti berupa 5 bungkus bensin Pertamax di dalam mobil dan alat tes kehamilan. Dengan demikian, polisi menetapkan Dr. Mary Anastasia sebagai tersangka.
Melihat berita yang tersebar, adik Leon Siska juga angkat bicara melalui akun Instagramnya. Siska tidak mau keluarganya dipandang negatif oleh orang-orang. Lanjut, dia mengungkapkan bahwa di keluarganya ada budaya saling keterbukaan. Sebelum kejadian pembakaran, Leon telah menyampaikan kepada ibunya kalau pacarnya telah hamil. Ibunya juga mengungkapkan kalau sudah menghamili orang, ya harus tanggung jawab. Selain itu, Mary juga meminta uang sebesar 300 juta atas kehamilannya. Bahkan Mary juga meminta agar orang tua dan saudara Leon harus pindah dari bengkel. Permintaan Mary ini membuat orang tua Leon menjadi keberatan, karena bengkel itu mereka mengawalinya dari nol, dan itu satu-satunya yang menjadi pusat perekonomian keluarga Leon. Adik Leon, Siska, merasa sangat trauma akan peristiwa itu. Kini dia kehilangan kedua orang tuanya juga kakaknya. Dia dan saudaranya Nando harus menjalani kehidupannya sendiri akibat ulah seseorang yang telah membakar bengkel juga keluarganya hanya karena dia hamil dan tidak mendapat restu. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Menurutnya permintaan Mary sangat berlebihan. Sudah meminta uang sebesar 300 juta, masih ingin menguasai bengkel yang juga jadi rumah keluarga. Yang lebih parahnya lagi, keluarganya disuruh pindah dari tempat itu. Akibat perbuatannya itu, Mary dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 187 ayat 3 KUHP tentang kesengajaan pembakaran yang mengakibatkan korban jiwa, serta pasal 187 ayat 1 KUHP tentang kesengajaan pembakaran yang mengakibatkan kerugian material, dengan ancaman pidana 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Kini Mary ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kota Tangerang, Banten. Diketahui Mary sudah melahirkan bayinya dan bayinya dirawat oleh keluarga Mary, sedangkan Mary masih menjalani persidangan. Dari sini bisa kita simpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah atas kasus ini. Semoga kasus ini segera diselesaikan, dan hukuman apa yang pantas untuk Mary, hakimlah yang menentukan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.